Halo, selamat malam semuanya. Senang bisa berjumpa, senang bisa berjumpa kembali. Selamat malam, Mas Fahri. Selamat malam, Mas Edwin. Malam, malam. Selamat malam juga Mbak Gabriela dalam perjalanan. Senang malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bergabung kembali di acara Amiga Talk. Jadi kita mulai acara kita seperti biasa. Sebelum kita memulai acara saya lihat di sini sudah ada 25 partisipan. Senang bisa menyapa juga semua teman-teman yang ada di seluas Indonesia. Nggak tahu kalau ini sampai ada ke Singapura juga. Oke, oke. Ini adalah rangkaian acara dari Amiga Talk yang sudah kesekian kali. Kami selalu melakukannya setiap bulan. Kami senang untuk bisa saling berbagi hal-hal yang bisa menarik, baik itu antara sesama klien Amiga, juga untuk teman-teman lainnya. Seperti itu. Jadi, malam, Mas Brion. Jadi, seperti kita ketahui, Amiga sendiri, basically kita adalah one-stop administration service. Jadi, kita bantu teman-teman untuk bisa membereskan, meminimalkan kepusingan teman-teman di urusan administrasi, perpajakan, pembukuan, dan lain-lain seperti itu. Tapi tema hari ini kita tidak membahas mengenai administrasi. Tema hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa accelerate our growth in the midst of pandemic. Nah, bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Kita pasti pengen dengar banyak hal yang bisa di-sharing oleh Mas Fahri dari Gen5. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama kita. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Gen5. Di sini ada Mas Fahri dari Gen5 Indonesia. Gen5 Indonesia. Halo Mas Fahri, apa kabar? Halo Mas Edwin. Thank you What's up semuanya. Gen5? Gitu ya. Thank you Gimana? udah join by the way. Oke. Yep. Ini pertama-tama kita pasti pengen dengar lah ya dari Mas Fahri, apa itu Gen5, bagaimana Gen5 bisa bantu kita, atau ya hal-hal yang umumnya orang-orang tanya, kita juga pengen tanya ke Mas Fahri. Tapi pasti Mas Fahri mau sedikit banyak ceritakan ke kita juga. Silakan Sure. Mas Fahri, please. Thank you Mas Edwin. First of all, thank you so much untuk Mbak Fitri, Mas Edwin, dan semua tim Amiga. Also with Gabriela, hello, dari Gapster. Hi. And everyone yang udah join ya, really appreciate it. Sebenarnya hari ini saya mau share tentang di kala pandemi ini untuk berbisnis ya. Jadi kesulitan-kesulitannya dan macam-macam yang kita hadapi saat ini, mungkin kita akan pelan-pelan bisa melaluinya bareng-bareng. Nah, dari Gen5 sendiri, it's a company yang berbasis dari fintech. Jadi kami menggunakan istilah namanya Growth Capital as a Service atau disebut dengan Revenue Based Financing. Jadi di sini kita tahu ya, saat lagi pandemi itu iklim dari investasi kan turun ya, dan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan khususnya dari investor karena waktu untuk uji kelayakan atau due diligence tuh semakin panjang gitu. Dan hampir semua sektor terdampak dari ini, dan khususnya adalah UKM. Nah, jadi untuk itulah Gen5 hadir di Asia yang pertama membawakan dari revenue based financing atau growth capital as a service. Lalu kita mulai dari background, mungkin dari 70% masyarakat di SEA atau Southeast Asia itu masih underbank atau masih tidak mendapatkan akses bank. Dan itu memperoleh 75 juta bisnis yang masih untapped nih di sini. Nah, berarti masih banyak sekali bisnis yang sebenarnya punya potensi untuk berkembang, tapi kadang terhambat karena pendanaan dan lain sebagainya. Jadi yang paling salah pertama adalah kalau di Indonesia ya, kalau kita ke bank gitu kan ada nilai kolateral yang harus kita jaminkan, dan juga ada pembayaran cicilan segala macam yang kaku ya. Jadi bagaimana kita bisa melalui ini, mungkin nanti saya dan Gabriela akan share on how we can get through this together. Jadi solusi pembiayaan inovatif ini kami bawa dari US, dari Silicon Valley, dan diterapkan di Asia. Dan
pembiayaan berbasis pendanaan itu biasanya untuk mendapatkan modal dengan presentasi kependapatan. Jadi kita mengembalikannya itu kalau kita mendapatkan return-nya kembali gitu loh. ROI-nya kita udah sampai atau kita sudah mendapatkan revenue, kita baru mengembalikannya. Jadi it's more flexible dibandingkan dengan adanya alternatif yang lain. Nah, terus pada dasarnya kita membuka saluran non-dilutif atau hal yang mungkin kita sebut dengan equity ya. Jadi tidak menggerus kepemilikan perusahaan. Jadi berbeda dengan investor yang pasti kemungkinan walaupun besar dan memakan waktu panjang, tapi akan ada mendilusi equity itu sendiri. Nah, lalu metode tradisional sebenarnya saat ini makin sulit ya untuk dicapai dan tidak lagi kurang menguntungkan lah untuk UKM. Kenapa? Karena secara tradisional bank mungkin mendanai bisnis itu melalui program keuangan konvensional nih Mas Edwin. Jadi seperti pembiayaan utang atau yang lain sebagainya. Tapi proses ini tuh membebani perusahaan kecil, SMI ya, yang tidak menginginkan beban agunan atau jaminan segala macam gitu. Dan kalau kita lihat nih Mas Edwin, makin sekarang tuh bisnis digital makin berkembang dan asetnya makin dikit gitu kan. Jadi mau jaminin apa gitu. Nah, apalagi kalau UKM teman-teman saya mungkin di sini, halo semuanya, pada punya bisnis mungkin ya. Mungkin itulah salah satu kesulitan yang teman-teman alami. Dan untuk menghadapi proses yang melelahkan dan memakan waktu ini, kita treating bisnis secara berbeda gitu. Jadi melakukan disrupsi inovatif yang memberikan dukungan moneter untuk kita semua. Nah, terus mungkin kita stop dulu di sini biar kita nggak terlalu one way communication, biar kita ngobrol bareng. Ini ada Pak Brion nih, lagi nunjuk tangan. Halo Iya, Pak. silakan. Terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Jelas sekali Pak. Mantap. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brion K. Sudarman, lokasi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu Luar biasa. sangat dekat dengan Southeast Asia. Ada dekat Johor, Malaysia, Singapura, dan Vietnam lah ya paling. Jadi saya melihat bahwa masyarakat di situ adalah masyarakat yang notabene adalah masyarakat Melayu. Nah, Melayu itu identik ekonominya yang dominan adalah ekonomi yang disebut dengan kata-kata syariah. Nah, jadi dari Mas Yoga tadi, apakah dalam Gen 5 ini melakukan atau dapat bekerja sama kemitraan yang berbasis bukan hanya revenue sharing, tapi profit and loss sharing? Itu aja menjadi pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak Brion. Ini menarik sekali ya. Jadi visi kami untuk di Indonesia, kami ingin sekali menerapkan prinsip syariah. Namun saat ini memang masih banyak keterbatasannya dan saya sendiri masih belajar. Namun untuk ya prinsipnya memang mudorobah atau berbagi hasil ya. Tapi di situ untuk profit loss mungkin ada biaya-biaya yang akan menjadi benchmarknya. Irwan Syah, kolega saya, Irwan Syah boleh di mute. Cool. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi memang prinsipnya mudorobah Pak Brion. Tapi kita pelan-pelan menuju ke bisa untuk ke profit and loss. Jadi so far yang kami masih lakukan itu di revenue, jadi net revenue itu yang akan menjadi tolak ukurnya untuk kita berbagi hasil. Nah, untuk bisnis yang memenuhi syarat untuk pendanaan ini akan diberikan secara cash di awal, jadi full, dan hanya difokuskan untuk biaya pertumbuhan. Jadi contohnya ketika kita akan ekspansi tim penjualan atau digital marketing, ada lagi kalau mungkin teman-teman dari e-commerce ada pendanaan inventaris ya untuk sampai ke peluncuran produk baru. Nah itu yang kami support. Jadi aktivitas yang berelasi kembali terhadap pendapatan itu yang dibantu gitu. Jadi fokusnya memang di revenue. Jadi kita bisa dapat tolak ukur yang fair untuk saat ini. Seperti itu mungkin Pak Brion. Terima kasih Mas Fahri.
semoga bisa terlaksana. Amin. Insya Allah Pak, kami menuju ke sana. Lalu mungkin saya juga terkait dengan pertanyaan Pak Brion, untuk sinergi dengan Genfi itu seperti apa? Karena melalui revenue based financing ini, kalau kita lihat ya Mas Edwin, jadi di Genfi itu didorong nih istilahnya untuk memastikan bahwa kita punya portfolio atau bisnis-bisnis teman-teman nih yang terus bertumbuh. Kenapa kita berfokusnya hanya di revenue? Karena kami pengen ekosistemnya juga tumbuh gitu. Jadi kita menyelaraskan kesuksesan bisnisnya itu dengan kesuksesan kami gitu. Jadi itu intinya sih. Dan kami berfokus memang untuk kemitraan jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat misalkan dari peminjaman online gitu ya, itu kan sifatnya come and go ya. You get the money, you pay back, and that's all. Yeah, right? Beres. Tapi ini akan berbeda karena kami ingin membantu menemani lah istilahnya untuk startup, UKM, small medium enterprises untuk bisa berkembang secara long term gitu. Di sini ada Gabriela, mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga kali ya. Gabriela nggak pakai video ya? Oh. Hello, how are you Gabriela? I'm good. How are you everyone? I'm great, sorry great. because aku kebetulan lagi overseas, lagi di US, and sekarang jam 5:30 pagi. Jadi I'm gonna turn my camera on, tapi I'm sorry kalau misalnya kayak masih kayak muka bantal. It's okay, Gabriela. Yes, yeah. But anyway, yeah, I'm gonna turn it on. Okay, so yeah, aku actually, I can talk about like how pandemic ini tuh kayak gimana sih dan apa sih yang bisa kayak kalian lakuin sebagai bisnis small medium companies, and apa sih yang options yang bisa kalian dapetin kayak what Genfi can offer as well, because we're being helped by Genfi as well to go through this pandemic. And other than that juga kayak selain dibantu secara financially, secara creativity juga and marketing wise gitu, kalian bisa ngapain sih supaya nggak stuck in your own bubble gitu, karena the pandemic really hit us hard kan, kayak maksudnya our number from 2019 to 2020 to 2021 tuh emang ya beda gitu, it's not the same, right? Like kayak 2019 ke 2020 actually for us we're still growing. Cuman jadinya ganti-ganti project gitu, kayak let me talk about what we do in a yang in general gitu ya. Jadi so we're basically like a fashion consulting company. We're based in Jakarta. Jadi kita itu basically one stop solution for fashion brand. Kita provide marketing, branding, production service. Kita ada ya produksi baju juga gitu. Jadi lengkap kalau misalnya teman-teman mau mulai brand atau punya brand butuh konsultan untuk figure out kayak gimana bisa lebih grow, atau misalnya udah punya brand terus stuck, atau misalnya baru mau punya brand, we're here to help you guys, pretty much like that. So it's a one-stop solution. Jadi kayak kalau misalnya branding itu bisa dari campaign, photo shoots and everything, and dari logo making and all that. So that's pretty much it. Jadi kita juga udah banyak kerjasama sama banyak brand lokal. Recently, the reason why I'm here in the US is because kemarin aku join projectnya bareng Erigo. Kalau teman-teman tahu brand lokal, kemarin kebetulan mereka join New York Fashion Week, and we're actually styling for them. Jadi dari campaigns yang billboardnya di Times Square itu kita yang styling. Terus we also produce some of the stuff for them and develop some of the stuff for them, kayak gitu. In terms of merchandise ya. Jadi our service itu nggak cuma branding doang atau nggak cuma produksi doang, tapi kita juga bisa bantu develop items-nya. Jadi bisa dari desain juga, dan bisa dari design development sampai marketing sampai akhirnya barang jadi dan tokonya itu live gitu kalau misalnya brand baru, atau misalnya bisa juga rebranding kayak gitu. So it's pretty much like that. Nanti kalau teman-teman mau nanya about apa yang kita bisa offer lebih, you can always ask us, karena our service is pretty broad. Jadi kayak bisa customize your needs gitu, basically kayak gitu. It depends on your needs. Nanti kita cari apa yang suitable for your needs kayak gitu. Nah terus habis itu throughout the pandemic, jadi kayak 2019 ke 2020 ke 2021 gitu, kita ketemu banyak PSBB, terus tiba-tiba ada PPKM, terus kayak
kayak bingung gitu mesti ngapain, everything's like going here and there, terus kayak in terms of dan banyak orang tuh alasan kayak apa-apa kayak nyalain pandemi. Tapi I know pandemic is the reason, kayak misalnya banyak bisnis yang tutup satu, banyak bisnis yang go down, banyak bisnis yang gone gitu, banyak bisnis yang ya udah collapse and everything. Tapi in my opinion, there's always a solution to a problem. Jadi menurut aku oke, kita bisa bilang pandemic is causing something and ruining our business, tapi I think as entrepreneur kita mesti bisa cari cara gitu, kita mesti bisa cari jalan on how to fix this gitu. Oke, pandemic is a factor from outside that like apa ya, maksudnya yang datang dari luar yang bisa ngancurin kita gitu, but then like us from the inside we should have our strength as well yang bisa kita bawa supaya kita bisa tetap survive gitu. So far we're still surviving now, and I can tell that like jadi one of the conclusion is that kayak as a business, kalau misalnya kalian mau survive itu kalian mesti bisa lebih open to doing more things than your core business gitu. Jadi kayak kita di 2020 itu kita benar-benar banyak banget pivoting gitu. Jadi kayak kalau misalnya bilang gitu ya, kayak oh ya we're base-nya consulting gitu. Tapi di 2020 itu kita malah banyak focusing on satu, kita bikin APD, focusing on making APD, terus kita bikin masker gitu-gitu yang kayak sebenarnya I never thought that I just like I never thought because itu bukan core yang fashion gitu. Sebenarnya bikin masker, bikin APD itu something yang di luar fashion gitu kan. Itu bener-bener out of fashion. Tapi cuman di 2020 mau nggak mau karena demand-nya ada di situ ya, mau nggak mau kita mesti shifting ke situ gitu. Kalau ditanya suka nggak sih ngejalaninnya, ya enggak gitu, karena it's not something that I like to do, it's not cool, it's just sebenarnya kayak kalau dibilang boring lah ya, kayak whatever gitu. Cuman ya we gotta survive somehow gitu kan. Jadi menurut gue as a business, you guys juga nggak bisa terlalu kayak oh pokoknya gue fokusnya idealis gitu, kayak maunya gini gitu. Tapi kayak menurut gue when stuff happen like COVID yang kayak we never expected this to happen and nggak ada orang yang juga tahu ini bakal datang, when this kind of thing hits, ya we gotta be ready gitu to pivot somehow gitu kan. As much as you say aduh gue nggak suka ngejalanin ini gitu, it's when we're trying to survive in business, it's not about like or like kayak ini hobi gitu. It's not hobby. It's like you have to survive. You have employees you have to take care of and everything. So that's something that I can share to open this with. And di 2020 itu juga kita banyak switching a lot of projects because a lot of projects got canceled, and we also normally kan kita banyak ikut event gitu-gitu kan, also buat our clients and all that, but like all events got canceled, jadi kayak kita juga mesti cari cara untuk kayak gimana sih ngeganti semuanya gitu kan. Jadi kayak we actually switch a lot of things gitu. And juga di 2020 aku sempat ngajar kelas juga buat IKRA, buat Bank Indonesia, like also the same thing like teaching gitu, kayak yeah, it's something that I can do, it's something that I'm okay to do, bukan yang kayak oh gue suka banget ngajar gitu kan. I never expected myself to be a teacher, honestly. Gue pikir kayak oh gue tuh kayak bukan orang yang teaching type, cuman kayak I've done it before, I've been doing it juga, and it's not that kayak gini. Kalau misalnya ditawarin kerjaan kayak gue lebih prefer jadi konsultan, gue lebih prefer kayak branding, design gitu-gitu. Tapi di saat ada opportunity untuk ngajar dan ya emang bisa juga with my knowledge and everything, my experience, ya udah gue nggak masalah gitu. Tapi ya if being asked kayak do you love it so much gitu-gitu segala macam, kayak ya I'm okay gitu sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang gimana banget, tapi gue don't mind. Jadi kayak tapi I took that project because ya at that time besides we need capital, not with capital, misalnya besides we need income, ya it's good portfolio juga gitu. Jadi kayak it's something that kayak as entrepreneur gitu, as business people, ya kita mesti coba explore more options saya. Jadi nggak cuman kayak oh kalau misalnya gue biasanya ngerjain A, gue maunya A doang. Gue nggak mau kalau ada offer B, C, D, F, G, because ya gue idealis aja, gue cuma maunya itu doang gitu. Karena ya the pandemic is another whole level sih menurut gue gitu, especially in 2020 and 2021. 2020 itu PSBB was like hitting us hard,
kayak toko-toko semua tutup segala macam, projects got canceled. It was really bad karena kayak tiba-tiba kan dari bagus 2019 gitu ya. Terus udah banyak event-event, udah banyak project yang oke, klien udah mau oke join, tiba-tiba semuanya di drop gitu kan. Jadi kayak aduh gitu kayak tiba-tiba we're being cut down gitu so much. It was really bad. And then 2021 juga kemarin pas PPKM itu gila banget gitu. Itu kayak terjun payung gitu. And I think everyone admitted that. Kayak gue ngobrol sama banyak orang juga during this PPKM time. Semua bilang kayak ya PPKM is crazy because like our stuff, I mean our business and everything was actually coming up gitu kan, lagi recovery kan from pandemic yang awal gitu kan. Terus tiba-tiba PPKM jebret gitu, tutup semua. Orang terus Delta came in and everyone was like holding back on spending and all that. So ya, jadi kayak itu juga gila banget gitu. Tapi when you guys if you guys wanna know more about fashion, I can talk more about fashion atau mau lebih ke entrepreneurship juga bisa. Maybe ntar Fahri sama Edwin bisa bawa conversationnya ke arah mana. Yeah, that's pretty much my opening kayak gitu. That's cool, Gabriela. Thank you. I just curious how Gen5 contribute more to your business, to Gapster. I just curious how can Gen5 make the big contribution? So pretty much like actually I've been looking for funding, right? So initially we were invested by angel investors, but it was just not much. It was back in 2018 to just kick in. Tapi we already used all the money back then. So jadi kayak from 2018 to 2021 ini kayak I've been looking for funding kan. Jadi I've been looking here and there and try to reach out and whatever. Tiba-tiba one day, actually this is funny because like I was actually searching. Terus gue tuh baca an article in Business of Fashion that there is a company in Canada that's being funded by this company called apa namanya, Mas Fahri? I don't remember. Clearco. Yeah, Clearco. Yeah, I actually read about it and I'm like, oh, this is interesting because like it's like a type of investment but you don't lose your equity, but then like they help you and probably it's easier to get the approval as well and you don't lose your equity and yeah, basically similar like loan but like it's more they give the money for you to use more for marketing atau inventory gitu yang kayak mungkin banyak masalah problem di sini teman-teman mungkin nggak punya budget untuk itu gitu kan. Terus it's very interesting because I was looking at it, I was reading at it, terus gue actually put in my information there because I'm interested, but then the Clearco isn't available in Southeast Asia. So I'm like, wow, this is a bummer. It's like it's only available in Canada, in the US, and the Europe and Australia. I'm like, ya udahlah, whatever. Then I just put my information in because I'm like, ya siapa tahu aja gitu kayak mereka baca kayak apa kayak gitu. As an entrepreneur, I'm just like always trying on like things that I don't know whether it's gonna be what's the output gitu. Kadang-kadang gue cuman kayak I read something or like gue kayak lihat ada orang or apa gitu kayak misalnya ini orang ini kerja di mana-mana. I'm just like shooting my shot gitu. Jadi kayak ya email aja orangnya atau kayak isi aja formnya whatever. I'll never know kayak apa yang bakalan bisa di-expect dari situ. Tiba-tiba this day Gen5 came in, I got an email. I'm like, oh, this is interesting. It's something that I look online. Somehow it's just here. It's just a different company name. Maybe, yeah, of course it's a different company, but it's like pretty much similar gitu kan what they offer. Then I'm like, oh, this is very interesting gitu. Jadi kayak and then like we talk in terms of this and I work on the numbers and everything. So it's actually helping gitu. Jadi kayak it helps us to boost for to market for marketing gitu. I think sebenarnya kalau misalnya ditanya do we need more cash now gitu before Gen5 help us ya. We don't bisa, we can still survive, but why not if we can get extra cash to grow gitu. Karena kan sebenarnya
Kalau misalnya kita bisa lebih, kenapa kita enggak gitu? Kenapa kita stay stagnan gitu kan? For me, when this opportunity arise, ya I'm very open gitu. Because I know a lot of people biasanya mikir kayak, aduh, kalau misalnya gue take a loan or like being kayak dapat duit kayak gini, ntar gue bisa balikin gak ya and stuff like that. And like gue nggak mau it's too risky or whatever. But as Mas Fahri say, this is a different method, which is like not like the traditional way of doing it. Jadi kayak they really see your growth and all that. And I think it's really good juga for me. Jadi kayak as an entrepreneur, it pushes me to like work harder because like I have to always constantly grow and remember that when I grow, they can invest more money in me gitu kan. Jadi kayak for me juga it's a push gitu. Jadi kayak you keep growing, you keep making more money, and your business is growing as well, which is a good thing. Itu jadi kayak trigger gitu loh untuk lebih kayak yuk maju terus yuk gitu, nggak usah mundur gitu kan. Karena kayak ya I know there's pandemic, tapi kayak mau sampai kapan lo nyalain pandemic gitu. Pandemic tuh bakalan mungkin masih sampai 5 tahun lagi, we'll never know. There's gonna be like the after Delta, probably there's kan udah ada juga there's Lambda and probably there's Alpha. I don't know whatever yang gonna bakal ada gitu, tapi ya we gotta survive somehow and we gotta grow. Nggak cuma survive, menurut gue grow, because like if brands like Nike can grow, why can't us gitu kan? Pasti there are ways for us as small medium enterprise to grow juga gitu, nggak cuma stay surviving gitu kan. Jadi kayak menurut gue that's very helpful, and also when we have to return the money and everything, it's very flexible so that we don't have to be so like fuzzy about it atau kayak aduh kayak gimana ya, stress or whatever, something like that gitu. Jadi menurut gue it's a really good solution, and for me kayak bener-bener itu bikin gue kayak ngejar gitu. Jadi kayak oke, apalagi nih supaya gue bisa lebih grow, and that Gen 5 would like invest more money and also we can grow. So the purpose is I think to grow together, right, Mas Fahri, and maybe in other Southeast Asian countries juga, you guys probably already have other portfolios yang kayak mungkin awalnya struggling and then they grow after they've been helped with you guys, kayak gitu sih. Thank you. Sekarang saya jadi pengen bertanya sama Mas Fahri nih, kira-kira apa yang menjadi term and condition atau enggak apa sih kriteria agar bisa berkolaborasi kalau bahasa saya dengan Gen 5, apakah ada penilaian tertentu atau bagaimana caranya, teknis-teknis yang seperti itu yang tampaknya menarik karena menurut perspektif saya ini adalah the new way of funding in this pandemic.